Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Febri Harjo, bersama dengan kelompok saya, yaitu Gideon Abigail, beserta Aditya Prabowo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan prosesor serta cara kerjanya. Yang pertama, apa itu prosesor? Prosesor adalah komponen utama atau otak dari komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pengerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi penggunanya. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis, semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Berikutnya adalah generasi komputer. Ya, itu ada generasi 1, prosesor 8088 dan 8086. Ada generasi kedua, prosesor 802.286. Yang generasi ketiga ada prosesor 80.386. Yang keempat, generasi keempat ada prosesor 80.486. Dan selanjutnya ada generasi kelima sampai dengan ke-8. Yang pertama, generasi ke-1, prosesor 8086 pada tahun 1978, merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternal hanya 8 bit yang memberi kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Sesungguhnya 8088 merupakan CPU 16/8 bit. Secara logika, prosesor ini dapat diberi nama dengan 8086SX. 8086 merupakan CPU pertama yang benar-benar 16 bit di keluarga ini. Di generasi kedua, 286 pada tahun 1982, juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibandingkan chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086. Pada kecepatan awal, 6 MHz berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Belakangan diperkenalkan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC-80 pada tahun 1984. Lalu ada pembaruan yang lain, ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode atau mode perlindungan. Mode kerja baru dengan 24 bit virtual address mode atau mode pengamatan virtual 24 bit yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Tetapi kita tidak dapat berganti dari protected kembali ke real mode atau mode real tanpa mereboot PC. Dan sistem operasi yang menggunakan hal ini hanyalah OS 2 saat itu. Lalu lanjut di generasi ketiga, yaitu prosesor 80386DX. 386 diluncurkan 17 Oktober 1985. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama dari titik pandang PC-DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat mengamati memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengamatan yang lebih
baik daripada 286. 386 juga bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. Belakangan, Cyrix dan AMD membuat clones atau tiruan-tiruan yang bekerja pada 40 MHz. 386 mengenalkan mode kerja baru di samping mode real dan protected pada 286. Mode baru itu disebut Virtual 8086 yang terbuka untuk multitasking karena CPU dapat membuat beberapa 8086 virtual di tiap lokasi memorinya sendiri-sendiri. 8036 juga merupakan CPU pertama berunjuk kerja baik dengan Windows versi-versi awal. Lalu, pada prosesor generasi 4 atau prosesor 80486DX, 8086 dikeluarkan 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat. Lebih-lebih pada mode RISC, pada saat yang sama kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadi satu MET koprosesor atau prosesor pembantu matematis. Sebelumnya, MET koprosesor yang harus dipasang merupakan chip 387 yang terpisah. 486 juga merupakan CHLI 8KB. Lalu ada juga prosesor 80486SX. Prosesor ini merupakan chip baru yang tidak lengkap. MET koprosesor dihilangkan dibandingkan 486DX. Lalu ada juga prosesor Cyrix 486 SLC. Cyrix dan Texas Instruments telah membuat serangkaian chip 486 SLC. Chip-chip tersebut menggunakan kumpulan perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX, tetapi secara eksternal bekerja pada 16 bit seperti 386SX. Generasi 5-8. Generasi 5, chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret tahun 1993. Prosesor Pentium ini merupakan superscalar, yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick, sebanding dengan 2 buah 486 chip dalam satu chip. Generasi 6. Pengembangan Pentium Pro dimulai tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro ini merupakan prosesor RISC murni, dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS2. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2, L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Dan generasi ke-8, prosesor generasi ke-8 adalah Core 2 Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Arsitektur tersebut oleh Intel dinamakan dengan Intel Core Microarchitecture, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBurst sejak tahun 2000 yang lalu. Pengguna Core 2 Duo ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Komponen CPU. 1. Control Unit. Komponen CPU yang pertama ada Control Unit atau Unit Control, yaitu pusat pengendali komputer. Unit Control memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatika. 2. ALU, Arithmetic and Logical Unit. Bagian kedua dari CPU adalah ALU,
atau Arithmetic Logical Unit. Bagian ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit control. Tugas utama dari ALU adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberikan sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga ada register. Komponen terakhir dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk menyimpan penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Penyimpanan data yang dilakukan hanya bersifat sementara atau temporary, yaitu hanya disimpan saat proses pengolahan terjadi. Setelah itu penyimpanan akan hilang dengan sendirinya. Cara kerja CPU. Ya, nomor 1, ketika ada data atau instruksi masuk ke komputer, ke proses device, data atau perintah tersebut akan diletakkan di RAM. Nah, jika yang masuk berupa instruksi, maka akan dialirkan dan ditampung di unit control dalam program storage. Sementara jika berupa data, maka akan ditampung di working storage. 2. Selanjutnya, tergantung bagian register. Jika register telah siap menerima data atau instruksi yang masuk untuk dieksekusi, maka unit control akan mengambil instruksi yang ada di dalam program storage untuk diteruskan ke instructions register. Untuk alamat memori yang diberikan instruksi tersebut tetap ditampung di dalam program counter. Sedangkan untuk data unit control yang bersumber dari working storage ditampung di general purpose register atau operand register. Terus yang ketiga selanjutnya ada CPU akan mengolah berdasarkan jenis perintah yang masuk. Jika berdasar instruksi, perintah yang masuk berjenis aritmatika dan logika, maka komponen ALU akan mengambil alih operasi untuk kemudian melakukan pengerjaan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasil pengerjaannya akan ditampung di akumulator. Keempat, sementara jika hasil pengerjaan dari sebuah perintah telah selesai, maka unit control akan mengambil hasil pengolahan dari akumulator, lalu ditampung ke working storage kembali. Baru jika seluruh jenis pengerjaan selesai, unit control itu akan mengambil hasil pengolahan dari working storage dan kemudian diteruskan ke output storage. Kelima ada setelah itu, hasil pengolahan yang berada di output storage itu akan ditampung ke output device. Hasilnya bisa kita lihat di komputer kita sesuai dengan perintah yang kita berikan. Fungsi CPU. 1 yaitu fetching. Fetching atau bisa diterjemahkan sebagai proses pengambilan atau pemanggilan data di dalam komputer. Perlu kita ketahui di dalam perangkat komputer, data itu disimpan dalam hard disk yang terletak di CPU dengan sebuah alamat atau address. Hal ini bertujuan untuk mempermudah CPU menyeleksi data yang dibutuhkan oleh user. 2 ada decoding. Berikutnya, CPU juga berfungsi sebagai decoding atau suatu proses penerjemah yang diberikan oleh suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh CPU. Jadi dalam sebuah sistem CPU, sebuah program yang dijalankan harus sesuai dengan kode-kode instruksi. Jika tidak, CPU akan menerjemahkan perintah yang diberikan. Tidak akan bisa menerjemahkan maksudnya. Yang ketiga ada executing. CPU juga berfungsi sebagai executing atau pengeksekusi. Jika suatu program komputer itu dijalankan, maka CPU akan melakukan kinerjanya dengan cara mengeksekusi perintah tersebut. Yang keempat, storing. Terakhir, CPU juga berperan dan berfungsi sebagai penyimpanan data atau storing. Jadi ketika seseorang menggunakan komputer, maka untuk bisa bekerja, komputer itu membutuhkan media penyimpanan, baik sementara ataupun permanen, volatile ataupun non-volatile, dan inilah fungsi dari CPU. Simpulan, jadi Central Processing Unit atau CPU pada masa dahulu bentuk prosesor itu dipasang secara slot. Tapi saat ini bentuk prosesor itu semuanya dipasang secara soket. Nah, pada saat ini proses sering disebut sebagai otak. Prosesor itu sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC.
yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.